Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kita banyak kenikmatan, di antaranya nikmat umur, kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa kembali bertatap maya dalam rangka kajian rutin 2 pekanan Kitab Talimul Muta'alim bersama Serambi Peradaban Forum. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita semua, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Salam kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kepada para pengikutnya yang istiqomah. Rekan-rekan sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami membawa acara pada kesempatan malam hari ini, acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua kajian, acara yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutup. Untuk memulai kegiatan kajian pada malam hari ini, mari sama-sama kita melafalkan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Muhammad Fajar Nur Rahmat. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Ya, kemarin sampai halaman ini ya, 109. Ya, besarkan dulu. Aduh, malah besar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa bil khusus ila muallif hadzal kitab al-maqru' fi hadhihi lailah Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi talamidatihi wa sadidatihi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan terkait pembahasan kemarin kita membahas tentang ini ya. Belajar itu kan tidak hanya sekedar belajar. Belajar ada sifat-sifat yang harus kita hiasi dalam diri kita, kemudian ada sifat-sifat yang harus kita jauhi. Kemarin kita sudah belajar bagaimana seorang santri itu harus seorang pembelajar harus punya sifat ifah, menjaga kehormatan. Artinya kalau orang lain itu mau memberi itu tidak semua pemberian kita terima. Apalagi pemberian yang ada tendensinya, ada udang di balik batu. Artinya memberi sesuatu pada kita, nanti kita disuruh apalah misalkan mengeluarkan fatwa atau suruh ceramah yang tidak sesuai dengan ilmu yang kita pelajari atau kita miliki. Ya. Artinya kan kemarin begitu. Nah ini di hadis ya kok di hadis. Di pembahasan ini nanti akan lanjut lagi tentang apa sih olah hati seorang pembelajar yang harus dilakukan.
Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, an-nasu kulluhum fil faqri ma khafatal faqri. Nah, an-nasu kulluhum fil faqri ma khafatal faqri. Yang kurang lebih hadis ini hadis doif sebenarnya, tapi maknanya cukup dalam. An-nasu fil faqri ma khafatal faqri. Artinya apa? Manusia itu akan jatuh dalam kemiskinan. Ketika apa? Ketika dia takut miskin. Orang ketika takut miskin, maka dia akan jatuh dalam kemiskinan. Terutama apa? Terutama kemiskinan yang dimaksud di sini adalah miskin mentalnya. Kemarin saya sempat bahas ya, mental miskin itu seperti apa? Mental kaya, mental miskin. Orang Islam itu mentalnya harus mental kaya. Kalau orang miskin ya, orang miskin nggak punya harta tapi mental kaya. Tapi kalau orang kaya mentalnya mental miskin, ini yang jadi PR. Nah, jadi gini, ketika orang itu takut miskin, artinya apa? Akhirnya dia pelit. Ada orang butuh bantuan, nggak mau bantu. Ada orang butuh infak, nggak mau infak. Sudah saatnya zakat, nggak mau mengeluarkan zakat. Karena khawatir infak, zakat, sedekah itu akan mengurangi hartanya. Nah, dalam jual beli pun kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut miskin nggak? Kalau kita takut miskin, maka kita akan perhitungan sekali dengan urusan jual beli. Artinya sampai laba yang berapa rupiah itu dikejar gitu ya. Padahal sebenarnya ketika kita mau merelakan hal-hal yang sedikit-sedikit tadi itu bisa jadi menyenangkan pembeli, kan? Kita juga nggak pusing-pusing juga ketika kita jual beli. Maka sekali lagi Imam Az-Zarnuji menuliskan hadis ini dengan maksud supaya apa? Para santri itu punya mental yang mental kaya. Walaupun nggak punya duit, tapi mentalnya mental kaya. Mental kaya itu apa? Yo, suka membantu, ringan tangan, tidak pelit, tidak sombong, tetap rendah hati, dan lain sebagainya. Nah, ini. Kemudian ini ada kisah menarik ya. Dulu ya, ketika zamannya Imam Az-Zarnuji itu. Wa kana fi zamanil awwali yata'allamuna al-hirfata, thumma yata'allamuna al-ilma hatta la yatma'u fi amwalin nas. Dulu para santri itu karena di zamanil awal, para santri zaman dulu di zaman-zaman awal kejayaan Islam itu ya ta'allamunal hirfah. Sebelum mereka belajar ilmu, terutama ilmu agama, mereka belajar apa? Al-hirfah. Hirfah itu keahlian. Ini nyambung dengan apa yang kita obrolkan tadi malam ya. Keahlian. Artinya kalian harus punya keahlian. Kenapa keahlian? Karena bisa jadi ketika menuntut ilmu, para ulama zaman dulu ya, mereka tidak punya uang untuk menuntut ilmu. Akhirnya mereka harus bekerja. Imam Abu Hanifah, ulama, beliau, tapi beliau juga kerja. Apa? Beliau kerja jualan kain. Ya. Imam Abu Yusuf juga sama, beliau kerja. Dan imam-imam yang lain pun juga sama. Ia ngajarkan ilmu, ia belajar, tapi beliau-beliau berdiri di atas kaki sendiri. Tapi ya sudah saya butuh, makanya saya harus punya keahlian, saya kerja supaya saya bisa belajar. Itu ya. Walaupun hari ini kan kita tidak dituntut seperti itu ya. Artinya kalau dulu kan semua harus dipikir sendiri. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang kita belajar ya tinggal belajar aja. Sudah tinggal fokus belajar. Nah, dulu di zaman awal itu para ulama mereka mempelajari al-hirfah itu contohnya apa sih? Hirfah itu ya contohnya adalah kesenian, bukan kesenian sih apa? Kerajinan, kemudian
berternak, pandai besi, kemudian jualan apa, bikin apa. Berdikari lah ini. Tahu berdikari ya? Berdikari itu kalau bahasa gampangnya berdiri di atas kaki sendiri. Maksudnya ya dia mandiri. Dia bisa menghidupi dirinya sendiri baru dia belajar. Supaya apa? Hatta layat ma'u fi amwalin nas. Supaya santri itu ketika sudah punya keahlian bisa cari uang untuk membiayai hidupnya. Dia punya mental kaya. Bagaimana bentuknya? Tidak mengharapkan belas kasihan orang lain. Tuh. Jadi nggak mengharapkan belas kasihan orang lain. Kasihani saya, Pak. Kasihan, Pak. Enggak. Itu ya. Maka ini yang perlu kita tanamkan. Kita di sini belajar, kita juga harus punya keahlian. Apapun itu. Supaya apa? Supaya kita tuh punya kepala yang tegak. Maksudnya kepala tegak itu tidak diinjak-injak oleh orang lain gitu. Karena harus mengharapkan belas kasihan orang lain. Atau terobsesi dengan harta orang lain. Terobsesi. Saat ada ini, ada kenal. Bukan kenal sih, tahu ya. Saya nggak kenal tapi saya tahu. Ada seorang, ya ini mungkin jadi evaluasi. Orang punya kemampuan untuk mengajarkan Quran. Metode Umi, Ustadz metode Umi. Tapi apa? Tapi mohon maaf ini perlu menjadi evaluasi ya. Beliau ini suaranya bagus, banyak yang senang dengan beliau. Tapi kurang suka. Saya kurang sukanya apa? Beliau terlalu manipulatif dengan jamaah. Memanfaatkan kedekatan dengan jamaah. Ada jamaahnya dokter gigi, ada jamaahnya punya rumah. Ada beliau, wah ini anak saya baru sakit gigi, gimana? Lah yang namanya jamaah di apa namanya ada ustadz kemudian bilang ke jamaah kira-kira jamaahnya gimana? Nawari kan, udah tak berobat ke tempatku aja. Akhirnya pak gratis. Sampai wah ini kontrakannya mau habis ya. Udah tak tinggal di rumah saya itu ada rumah kosong besar berapa tahun ditinggali aja. Nah, artinya jangan sampai santri itu kita tuh punya mental seperti itu. Punya ilmu tapi dengan ilmu yang kita punya malah kita mencari keuntungan-keuntungan dunia. Jangan sampai seperti itu. Karena ini ya ada bagus nih. Wa fil hikmati man istaghna bimalin nas iftaqara. Ini ya artinya gini. Ada sebuah kata-kata mutiara, kata-kata hikmah itu yang punya gini. Man istaghna bimalin nas. Barang siapa yang tuh terhadap harta orang lain. Artinya apa? Dia itu terobsesi dengan harta orang lain. Dia pengen punya harta. Dengan cara apa? Ya tadi. Dengan cara modus lah. Bahasa sekarang modus. Modusin orang lah. Dengan cara modusin orang. Dengan cara modusi orang lain. Gitu. Maka iftakoro. Allah akan menjadikan dia sebagai orang fakir. Iftakoro. Man istagna bimalinas. Barang siapa yang senang modusin harta orang. Maka Allah akan menjadikan dia sebagai orang yang fakir. Kenapa fakir? Nah, kalau orang itu lama-lama udah sadar kalau dimodusi, dia nggak punya keahlian, orang yang biasanya dimodusi itu udah, wah, stop, diboykot gitu. Terus dia mau ngapain ya? Nggak punya keahlian selain keahliannya adalah modusin tadi. Kan kasihan. Maka jangan sampai seperti itu ya. Wal alimu idza kana tamma'an la yubqi hurmatal ilmi wa la yaqulu bil haqqi. Falihada yata'awwadu sahibu syar'i sallallahu alaihi wasallam minhu wa yaqulu a'udzu billahi min tama'in yudni ila taba'in. Wal alimu idza kana tamma'an. Seorang yang punya ilmu kalau dia itu tamak,
rakus dengan harta, apalagi harta orang lain. Maka apa? La yubqi hurmatal ilm. Maka kemuliaan ilmu itu tidak akan abadi bersemayam dalam dirinya. Ada kemuliaan ilmu yang membuat orang itu berwibawa, membuat orang itu dekat pada Allah. Itu enggak jenak, bahasa Jawanya enggak jenak. Bahasa Indonesianya enggak jenak itu enggak betah tinggal di jasad orang. Wala yaqulu bil haq, dan orang yang kalau alim kalau sudah tamak itu ya ketika dia berbicara bisa jadi dia berbicara itu bukan kebenaran yang dibicarakan, tapi ya modus-modus tadi, modus-modus. Pernah heboh tahun 2023 itu ketika masa kampanye 2024 ganti presiden. Ada seorang tokoh ya, dulunya ulama, kemudian akhirnya apa? Akhirnya apa ya bahasanya itu menyelisihi apa yang pernah dia katakan dulu sampai bersumpah-sumpah, ternyata sekarang menyelisihi apa yang dia katakan. Ya, falihada ya ta'wadu sahibu syara. Maka dari itu ini hadisnya juga hadis dhaif. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari apa? Dari sifat toma. Nabi itu juga berlindung dari selanjutnya. Wayam bagi lil mu'min alla yarjua illa minallahi ta'ala wa la yakhafa illa minhu. Wa yadharu dhalika bimujawazati haddi syar'i wa adamiha. Faman asammaha khaufan minal makhluk faqad khafa ghairallah. Wa idza lam ya'sillaha ta'ala li khaufil makhluqi wa raqaba hudud syar'i falam yakhaf ghairallah bal khafa Allah ta'ala. Wa kada fi janibir raja. Wa yang bagi lil mukmin, hendaknya seorang mukmin itu alla yarjua illa minallah, tidak berharap kecuali pada Allah. Jadi kita seorang mukmin itu hanya berharap pada Allah. Ustaz sering mengisahkan kisahnya Ustadz Luqmanul Hakim Sid Kapal Jalan. Ustadz Luqmanul Hakim itu pernah beliau itu akhir bulan pokok anak habis, susu habis, beliau harus ngajar privat. Ngajar privat agak jauh. Uang di dompet itu tinggal untuk beli bensin. Untuk beli bensin. Pergi ke tempat les privat, kemudian pulang. Akhirnya beliau dalam hati itu, ini privat. Nanti bismillah lah setelah privat bisa belikan susu, bisa belikan popok. Itu. Kemudian berangkatlah beliau ngajar, selesai ngajar privat pulang. Ketika di parkiran itu apa? Beliau menunggu ini mana ini kok nggak ada. Biasanya kan diamplopin atau apa ya. Tapi itu cuma, oh ya Ustaz, udah Tat, terima kasih ya Tat. Itu aja. Nggak ada amplop. Artinya yang semula beliau tuh bayangannya setelah ngajar privat kemudian diamplopin. Amplopnya bisa untuk membayar beli susu, beli popok. Ternyata nggak ada. Akhirnya ceritanya Ustadz Lukman sendiri, beliau itu menangis di jalan. Akhirnya beliau berjanji sejak saat itu, saya tidak akan pernah menggantungkan harapan pada manusia. Saya hanya akan menggantungkan harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sekarang beliau punya yayasan kapal menjalan ya, Baitul Mal Kapal Menjalan. Di Gunung Kidul ini beliau punya gerakan bagi-bagi beras ke pondok-pondok pesantren, ke panti asuhan panti asuhan. Ustaz Luqmanul Hakim Pontianak. Ya, jadi sebagai mukmin kita tidak boleh berharap pada manusia. Inilah salah satu contoh mental kaya seorang mukmin. Nah, itu apa? Mental kaya seorang mukmin itu kita tidak boleh berharap pada orang lain. Ya. Wala yakhafa illa minhu, dan kita tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada yang ada suara-suara apa itu ya.
takut ya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaget itu wajar. Tapi setelah itu bisa takut. Wa yadharu dzalika bimujawazati haddi syar'i wa adamiha. Wa yadharu ini artinya nampak nih ya. Artinya takut hanya kepada Allah, kemudian be- berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya nampak pada seorang hamba itu ketika apa? Dia menjaga batasan-batasan syar'i dan tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketika orang itu berharap pada Allah, maka dia akan apa? Menjaga dirinya dari apa-apa yang diharamkan Allah. Kemudian ketika dia berharap pada Allah, takut pada siksanya, maka ya, dia akan memperbanyak amal kebaikan, amal soleh. Faman asallaha khaufan minal makhluk faqad khafa ghairullah. Ini ada peringatan nih dari Imam Az-Zarruq. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah karena takut terhadap makhluk, maka dia sudah takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bermaksiat. Kenapa? Karena dia takut, takut nggak punya teman, takut dibully, takut dikucilkan. Akhirnya dia maksiat. Wah, teman-temanku pada minum, teman-temanku pada ngerokok. Nanti aku kalau nggak minum, aku nggak ngerokok, nggak punya teman. Takut. Artinya dia bermaksiat karena takut. Maka yaudah. Maka dia saat itu juga, maka dia takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza lam ya'sillaha ta'ala li khaufil makhluq wa raqaba hudud syar'i falam yakhaf ghairallah bal khafa Allah. Dan ketika ada orang itu yang tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak tidak bermaksiat itu karena apa namanya? Bukan karena takut kepada makhluk, wa raqaba hudud syara' dan senantiasa menjaga batasan-batasan syariat, falam yakhaf ghairallah, maka orang itu pada saat itu juga dia tidak takut selain Allah Subhanahu wa taala. Bal khafa Allah taala. Maka dia hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa kata fi janibir raja. Begitu juga pada bab berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berharap itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya kita wa yanbaghi li talibil ilmi, beda pembahasan. Tadi kan pembahasan tentang hati ya, olah hatinya seorang murid, olah hatinya seorang santri. Sekarang ini terkait dengan eh, tips tips bagi seorang santri dalam mengulangi pelajaran. Wa yanbaghi li talibil ilmi ayya'udda wa yuqaddira li nafsihi taqdiran fit tikrar fa innahu la yastaqirru qalbuhu hatta yablugha dhalikal mablaghi wa yanbaghi an yukarrira sabqal amsi khamsa marratin wa sabqal yawmi alladhi qabla al amsi arba'a marratin wa sabqal alladhi qablahu thalatha والذي قبله اثنين والذي قبله واحد فهذا أدعى إلى الحفظ والتكرار. Bagi di ilmi, hendaknya seorang santri, seorang pencari ilmu itu ayyauda, mempersiapkan diri, membiasakan diri, wa yuqaddiru li nafsihi, dan juga menetapkan ya bagi dirinya sendiri takdiron, ya sebuah kebiasaan apa fit tikrar, yaitu mengulangi pelajaran. Pelajaran yang sudah kalian dapatkan itu diulang, jangan cuma dibaca ditulis tok. Bagaimana ini Imam Az-Zarruq juga? Pelajaran yang diperoleh kemarin, maka apa? Ulangi 5 kali. Pelajaran yang diperoleh 2 hari yang lalu, artinya kemarinnya lagi, ulangi 4 kali. Pelajaran yang diperoleh 3 hari yang lalu, ulangi 3 kali. Pelajaran yang diperoleh 4 hari yang lalu, ulangi 2 kali. Pelajaran yang diperoleh 5 hari yang lalu, ulangi 1
kali. Begitu terus. Kenapa demikian? Ya, fahada ad'a ilal hifdzi wa tiqra. Karena kebiasaan seperti ini itu akan lebih mudah nyantolkan hafalan seorang murid. Nah, ini juga nyambung lagi ke obrolan kemarin tentang menghafal. Tuh. Jadi ketika kita terbiasa mengulangi pelajaran itu lama-lama kan hafal. Sebagaimana kita sering mengulangi surat Al-Fatihah, lama-lama kita juga akan hafal surat Al-Fatihah. Tuh. Kita lanjutkan bahasanya. Agak dipercepat aja. Ini soalnya tinggal terakhir nih, bab terakhir. Wa yang bagi Allah ya'tadal mukhafatatu. Allah ya'tadal mukhafatah fit tiqrar. Li'anna darsa wa tiqrara yang bagi ayyakuna bi quwwatin wa nashatin wa la yajharu jahran yujhidu nafsahu kailla yanqati'a 'an tiqrari wa khairul umuri awsat. Wa yang bagi Allah ya'tadal mukhafatat. Hendaknya seorang santri itu ketika mengulangi pelajaran itu menjauhi namanya mukhafatah. Mukhafatah itu apa? Mukhafatah itu ngapal atau mempelajari tapi hanya umi. Tahu umi ya? Tahu umi ya? Umi itu hanya bergumam lirih. Jadi kalau mengulangi pelajaran itu hanya jangan kok enggak, tapi disuarakan, disuarakan. Nah, kenapa? Li'anna darsa watikoro yang bagi ayyakuna biquwatin wa nasya. Karena mengulangi pelajaran itu hendaknya dilakukan dengan cara apa? Bikuwah, dengan diberi power, diberi kekuatan. Wa nasyat. Nasyat itu ya dengan kegiatan atau dengan eh, apa ya bahasa? Nasyat. Nasyat itu Semangat. semangat ya, dengan penuh semangat, lupa mana. Penuh semangat. Jadi penuh semangat dan penuh power. Walaupun ini ya Imam Az-Zarnuji beliau juga mengatakan wala yajharu jahran yujhidu nafsahu. Tapi jangan suaranya terlalu keras yang akhirnya membuat apa? Yujhidu nafsahu, membuat jiwanya itu jadi gampang capek. Supaya apa? Kaila yang qati'anitikor. Supaya dia tetap mengulangi pelajaran dengan berkesinambungan. Karena kalau jiwanya capek, mudah lemes, akhirnya mudah putus asa. Jadi tetap harus ada suaranya, harus penuh semangat, tapi jangan teriak-teriak. Karena kalau terlalu teriak-teriak nanti cepat capek, cepat males. Jadi gitu ya, mengulangi pelajaran itu hanya cuma umami, tapi disuarakan dengan suara yang biasa, pas, pas penuh semangat dan powernya ada. Fakhairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu ya tengah-tengah, nggak terlalu keras dan nggak lirih juga, tengah-tengah. Nih ada kisah tentang tikrornya. Hukiya anna Aba Yusuf, kisah tentang Imam Abu Yusuf. Hukiya anna Aba Yusuf rahimahullahu kana yudhakirul fiqha ma'al fuqaha'i biquwatin wa nasyatin. Wa kana sahruhu indahu yata'ajjabu fi amrihi wa yaqul ana a'lamu annahu ja'i'un mundu khamsati ayamin wa ma'a dhalika yunadhiru biquwatin wa nasyatin. Kisah tentang Imam Abu Yusuf Syaibani ya. Beliau itu bermudzakarah. Mudzakarah itu saling belajar. Banyak orang ini sama-sama mengulangi pelajaran. Nah, itu beliau dengan para ulama ahli fikih ya. Itu beliau mengulangi pelajaran dengan apa? Kuwatin menasyak, dengan penuh power dan penuh semangat ketika mengulang-ulang pelajaran. Nah, di halakoh itu atau di rombongan yang sedang belajar bersama itu ada apa? Sohru. Sohru itu
ya menantu. Kalau dalam bahasa Arab itu sohrun bisa menantu, bisa ipar. Tapi kita artikan menantu aja lah. Ada menantunya di situ. Mantunya Imam Abu Yusuf. Dan mantunya Imam Abu Yusuf itu ketika melihat Abu Yusuf itu bermudzakarah dengan penuh semangat, itu kaget ya. Lah kok mertua aku semangat banget ya. Wayakul. Nah, mantunya ini bilang gini, ana a'lamu annahu ja'iun mundu khamsati ayyam. Saya tuh tahu kalau mertua saya itu dalam kondisi lapar. Kenapa dia 5 hari itu nggak makan atau 5 hari itu makan tapi hanya sedikit nggak kenyang karena nggak ada yang dimakan. Tapi walaupun begitu tidak menyebabkan beliau lemes dalam bermudzakarah. Walaupun kurang makan tapi tetap semangat bermudzakarah. Kalau kita nggak makan terus nyengkruk gitu. Nah, wa ma'adzalika yunadhiru bi quwwatin wa nasyar. Walaupun beliau dia dalam kondisi lapar 5 hari nanti selama 5 hari, tapi beliau tetap bermunadharah, saling istilahnya berdiskusi, saling membahas ilmu dengan penuh semangat dan penuh power. Wa yang bagi Allah yakuna li talibil ilmi fatratu. Nah, ini beda lagi, sudah beda bahas. Wa yang bagi Allah yakuna li talibil ilmi fatratun fa innaha afatun. Wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu yaqul innama ghalabtu syuraka'i bi anni la taqauli al-fatratu fit takhsiri. Hendaknya bagi seorang ilmu itu, seorang penuntut ilmu, seorang santri nggak boleh ada namanya fatroh. Masa fatroh itu apa? Masa berhenti belajar. Jangan sampai kita ada masa berhenti belajar. Sudah lulus SMK besok atau lulus perguruan tinggi, kemudian kita apa? Wah, capek aku belajar, aku tak berhenti belajar. Jangan sampai. Jangan sampai ada gitu. Karena apa? Fa'innaha afat. Karena itu adalah bencana. Kita berhenti belajar itu adalah bencana. Wakana Ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin Az-Zarnuji. Ya, Imam Burhanuddin Az-Zarnuji beliau mengatakan begini. Inna ma ghalabtu syurakai, sesungguhnya aku bisa mengalahkan teman-temanku, partner-partnerku sesama fuqaha, sesama ulama itu bi anila taqauli al-fatratu fi tahsil. Kenapa? Karena saya tidak pernah berhenti belajar. Saya nggak pernah berhenti belajar. Jadi beliau bisa mengalahkan temannya dalam berlomba-lomba kebaikan ya karena beliau nggak pernah berhenti belajar, nggak pernah bosan untuk belajar. Wakana yahki ana syekh al isbijabi annahu waqa'a fi zamani tahsilihi wa ta'alumihi fatratu ithnatai ashrata sanatan bin khilabil mulki fakhraja ma'a syarikihi fil munadharati ila haitsu yumkinuhuma al-istimrar fi talabil ilmi wa dhalla yudarrisanihi ma'a wa lam yatrukal julusa lil munadharati ithnatai ashrata sanah fasara syarikuhu Syekhul Islami Lisyafi'iyyin wa kana huwa Syafi'i. Ada kisah lagi ya tentang Syekh Al-Isbijabi. Annahu waqa'a fi zamani tahsilihi wa ta'allum. Bahwasanya beliau itu ketika dulu belajar itu pernah mengalami masa fatrah, artinya berhenti belajar. Bukan karena faktor beliaunya yang aku capek belajar, bukan. Tapi karena apa? Karena ada pergolakan pemerintahan. Ada gonjang-ganjing pemerintahan negara itu gonjang-ganjing. Akhirnya nggak bisa belajar. Seperti yo, kalau kita hari ini di Palestina lah ya. Tapi walaupun kondisinya seperti itu, orang tidak berhenti belajar. Tetap belajar terus. Nah, fakhraja ini maka beliau itu apa? Beliau bersama temannya itu apa? Melakukan apa? Diskusi. Fatroh karena masa transisi pemerintahan ini ada gonjang-ganjing terjadi selama 12 tahun. Itu beliau selama 12 tahun itu juga tetap apa? Tetap berdiskusi dengan teman. Walaupun tidak mempelajari ilmu baru, ya, tapi saling berdiskusi membahas itu. Nah,
ila haitsu yumkinuhuma al-istimrar fi talabil ilmi. Sampai nanti waktunya tiba, beliau berdua bisa melanjutkan untuk menambah ilmu cari. Wa dhalla yudarrisanihi ma'an. Akhirnya beliau berdua bisa apa? Bisa belajar bersama. Nah, selama 12 tahun ini walam yatruka al-julus al-muwadhah. Beliau berdua tidak pernah meninggalkan diskusi. Fasara syarikuhu Syekhul Islam li Syafi'in wa kana huwa Syafi'i. Maka akhirnya teman diskusi, partner diskusinya itu jadi ulama. Saya pernah membaca, bahkan pernah di apa namanya beritahu ya terkait dengan para tahanan yang mereka itu tahanan polisi ya. Mereka itu di dalam sel, dalam tahanan itu mereka belajar. Mereka belajar. Jadi walaupun di dalam sel, mereka tidak berhenti untuk belajar. Ada yang sampai bisa menghatamkan kitab-kitab para ulama. Tokoh Muhammadiyah ya, Buya, ya kemarin ya yang diceritakan ketika Ahad pagi dia, Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Itu beliau dipenjara oleh Soekarno. Apa dalam penjara beliau menulis kitab tafsir ya, tafsir Al-Azhar. Jadi beliau tetap belajar di dalam penjara. Gitu. Nah, inilah artinya jangan sampai ada masa fatrah dalam belajar bagi seorang santri. Hmm. Wa kana ustaduna Syekh Al-Qadhi Al-Imam Fakhrul Islam Qadhi Khan yaqulu yanbaghi lil mutafaqqih ay yahfadha kitaban wahidan min kutubil fiqhi daiman fayatayassaru lahu ba'da dhalika hifdha ma sami'a min al-fiqhi. Ini ada nasihat terakhir ya. Sebelum kita pindah ke bab berikutnya di bab tawakal, ini nasihat terakhir di bab apa? Cara belajar. Yaitu nasihat dari Imam Fakhrul Islam Qadhi Khan. Qadhi Khan. Dia mengatakan ini. Waya bagi mutafaqih, bagi seorang santri, orang yang belajar, hendaknya apa? Dia menghafalkan satu kitab fikih dulu sebagai pegangan. Kemudian apa? Dia hafalkan itu, dia pelajari itu daiman, terus menerus. Maka fayatayassaru lahu ba'da dzalika, setelah dia mempelajari satu kitab fikih ini, maka akan lebih mudah dia untuk apa? Menghafal, memahami kitab-kitab fikih yang lain. Maksudnya begini. Maksudnya adalah hafalkan dulu satu sumber, satu ilmu yang ringkas. Kalau ulama dulu mereka meringkas ilmu itu dengan namanya mutun ya, matan, matan tajwid, matan hadis, matan hadis, matan akidah. Itu dihafalkan. Nanti kalau sudah hafal, maka apa? Maka orang itu akan mudah untuk memahami ilmu-ilmu berikutnya. Sekali lagi, permasalahannya di mana? Menghafal. Jadi menghafal itu memang remeh ya. Maksudnya di tingkat kecerdasan itu kan paling pertama ya. Tapi justru itu menjadi kunci pembuka keahlian-keahlian berikutnya. Menganalisis, kemudian memahami. Yo, hafal dulu. Orang kalau tidak hafal tidak bisa menganalisis. Kan begitu. Ya, hafal. Oh, ini namanya BR76. Ini namanya BR komplit. Kalau nggak hafal, nanti salah yang ngasih makan. Harusnya dikasih komplit, dikasih 76. Atau kebalikannya. Eh, Kan kalau orang sudah hafal, baru dia bisa menganalisisnya. Sama dalam belajar begini. Ya, baik, selesai ya. Selesai kita di bab eh, Faslun fi bidayatis sabti. Ada permulaan belajar. Besok insya Allah masuk ke pasal baru fit tawakuli, yaitu bab tawakal dalam belajar. Baik, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan.
Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan eh, pemaparan materi terkait dua poin besar, ya, yaitu karakter atau sifat-sifat seorang yang menuntut ilmu. Kalau kita rangkum di awal dibahas tentang di antara cara mengolah hati, ya, menjaga hati seorang penuntut ilmu itu adalah menjaga kehormatan diri dengan menjauhi sifat tamak. Lebih-lebih ya tamak terhadap harta orang lain. Nah, ini tidak sedikit terjadi di kalangan para penuntut ilmu dan eh, para duat, ya. Biasanya memang berawal dari minimnya keahlian, Ustaz, minimnya keahlian. Kemudian dengan berbekal ilmu saja, ya kan, kemudian tidak belajar hal-hal lain gitu ya. Pada akhirnya apa? Ketemu dengan orang yang punya banyak uang, kemudian dia tidak menjaga hatinya, kemudian obsesinya kaya, obsesi kaya tapi tidak punya keahlian. Nah, itu maka akan terjatuh pada orang seperti ini terjatuh pada apa? Sikap hmm, rakus atau tamak terhadap harta orang lain. Ya, pada akhirnya nanti ya seningnya manipulasi, ya manipulasi, bicara modus, selalu pembicaraan-pembicaraannya itu selalu berkisar kepada urusan dunia. Bagaimana cara dia bisa menarik hati banyak orang agar dia bisa mendapatkan uang. Nah, ini eh, dirasa sangat relevan sekali dengan kondisi hari ini, ya, di antara malapetaka atau malapetaka yang menimpa sebagian kaum muslimin yang harus kita hindari. Itu. Yang kemudian yang kedua adalah untuk menghindari itu maka seorang penuntut ilmu, seorang muslim, orang beriman itu tidak boleh berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh takut, ya. Ini mental kaya. Ya, mental kaya itu walaupun dia miskin secara harta dari tapi dia suka berbagi, ya. Seperti itu mental orang kaya. Mental kaya bukan mental orang kaya. Kalau dia kaya banyak banyak harta tetapi takut uangnya itu diinfakkan, itu malah mentalnya mental miskin meskipun hartanya banyak. Nah, itu yang kemudian yang kedua adalah masih dalam cara belajar, harus membiasakan mengulang-ulang pelajaran gitu ya. Kemudian seorang penuntut ilmu itu tidak pernah mengenal yang namanya fatrah, tidak pernah mengenal istilah berhenti belajar kapanpun dia terus belajar dalam kondisi sempit, dalam kondisi lapang, ya, bahkan di waktu sempit pun yang betul-betul menyulitkan bagi dia, dia bisa melahirkan berbagai macam karya seperti yang diceritakan tadi Buya Hamka, ada juga misalnya Sayyid Qutb, kemudian ada Ibnu Taimiyah, itu di antara cerita orang-orang yang masuk penjara, dipenjara oleh rezim, tetapi mereka mampu menghasilkan karya. Baik, eh, terima kasih Ustadz Fajar telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Insya Allah 2 minggu ke depan kita akan bertemu dengan bab baru yaitu bab tawakal. Ada pertanyaan nggak dari adik-adik? Kelihatannya tidak ada. Kelihatannya tidak ada. Baik, demikian. Alhamdulillah kita cukupkan pertemuan pada kesempatan malam hari ini. Mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.